Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik teman-teman, pada video kedua ini kita melanjutkan tutorial kita mengenai belajar Laravel 9, yaitu bagaimana cara CRUD di Laravel 9. Di video kedua ini kita coba bahas bagaimana update dan delete datanya. Kita langsung saja ya teman-teman, silakan buka dan jalankan projectnya. Kemudian teman-teman silakan buka file data.blade.php. Kemudian kita tambahkan sebuah kolom, misalkan aksi di sini. Kemudian di bawahnya tambahkan dulu sebuah kolom button. Kemudian kita buat di sini edit. Kemudian ketika diklik kita arahkan nanti ke controller mahasiswa, fungsinya adalah edit. Ya, kemudian di dalamnya setelah itu tambahkan parameter membawa nilai nim. Ya, kita gunakan templating blade kurung kurawal 2 kali variable di mhs nim. Oke, sudah. Kalau kita jalankan ya, kita klik ini, maka dia akan mengarah ke sini ya. Nim route-nya belum kita buat dan function edit-nya belum kita buat. Kemudian kita tambahkan route dulu, Ctrl P, web.php, kita cari routes-nya. Kita akan copy ini. Route-nya itu adalah method get ya. Kemudian mengarah ke sebuah URL edit, di dalamnya membawa parameter nim ya. Ya terserah tulisannya apa, mau A, yang penting kurung kurawal, kemudian karakter. Bahwasanya itu parameternya itu berisikan adalah karakter. Kemudian buat name. Kemudian function yang mau jalankan nantinya kita buat edit. Oke ya. Selanjutnya kita masuk ke controller mahasiswa atau mhs.php. Kita buat sebuah function baru, function edit yang membawa parameter name. Ya, nilainya kita misalkan variabelnya name. Kemudian kita buat variabel data. Oh maaf, terlebih dahulu saya menampung sebuah variabel model mahasiswa. Kita akan gunakan metode namanya find dari modeling data Laravelnya ya. Sama seperti DCI ya. Name ini hampir sama, query-nya select bintang from nama tabel where name, mhs name gitu ya. Kemudian data ini adalah data objek. Kemudian kita bawa ambil nilai-nilainya ke dalam view nantinya. mhs name, atau kita boleh ambil dari sini ya, name. Kemudian nama, baru kita ambil dari objek mhs. Perlu diingat ini adalah field ya. Ini field, ini adalah sebuah variabel yang akan kita kirimkan ke dalam view. Kemudian kita return view, kita arahkan ke, nantinya kita buat sebuah file view yang namanya edit ya. Oke, sudah. Ingat, perlu diingat juga ini adalah bukan ekstensi tapi sebuah folder mahasiswa di dalam view. Kemudian di dalam folder mahasiswa itu kita akan buat sebuah file edit.blade.php. Baik, kemudian kita pergi ke view ya, yang ada di dalam folder di folder app ya, resource ya, bukan app, resources, kemudian views, kemudian di mahasiswa kita akan buat sebuah file namanya edit.blade.php. Oke. Kemudian kita samain dengan tambah, kita Ctrl C saja. Kita pastikan ke sini. Kemudian kita edit sedikit. Kemudian ini kembali sudah. Ini nggak usah kita gunakan session. Kemudian nanti kita arahkan ke update ya. Kemudian di sini kita ambil nilainya, value echo name. Nah, gitu ya.
Kita coba tes dulu, refresh, hasil seperti ini. Oke teman-teman, kalau NIM-nya pengen nggak mau atau kita nonaktifkan inputannya, kita bisa tambahin sebuah atribut namanya read only. Kemudian kita bisa ubah kursornya itu jadi not allowed. Oke ya, kita refresh, hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, kemudian value nama kita isi juga. Kemudian di sini di dalam text area alamat. Kemudian di sini kita ganti dengan update. Oke teman-teman, kita refresh. Sudah. Kemudian kalau kita klik update, itu mengarah ke function update. Oke ya. Function update kita buat dulu di sini public function update. Itu di dalamnya ada parameter request. Di sini R. Ini variabel terserah ya, mau variabel request atau variabel ya terserah nama variabelnya apa. Kita samain dengan yang save. Di sini kita copy saja. Kemudian kita pastikan di sini. Di sini bisa kita buat berhasil di update. Untuk query update, ini kita arahkan nanti redirectnya ke function index. Untuk query update, itu biasanya kan update table, set, bla bla bla, kemudian where gitu ya. Berarti kan harus ada where. Kalau update, kita tambahin yang NIM ini, primary key-nya kita ganti dengan mhs find variable name. Nah, gitu. Ya, kita set, kemudian berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan NIM di sini. Kemudian kita lakukan save. Ya. Jadi save ini bukan hanya untuk insert saja, tapi update. Kalau update bedanya dia harus ditambahin metode find gitu ya. Baik, setelah itu ini kan ada session. Sessionnya mengarah ke index, berarti di data blade ini kita akan tambahkan session sedikit ya. Tambah di sini bisa saja atau enggak kayak gini aja. Jika ada session itu msg, kemudian and if, maka nampilinnya boleh seperti ini ya, pakai p, kemudian session msg. Oke, kita coba jalankan. Oh ya, sebelumnya kita masuk ke root dulu. Karena kita edit, itu ada, kalau edit itu metodenya adalah put. Root, put. Jika URL-nya itu mengarah ke update, ya, maka jalankan fungsi update. Oke teman-teman, kita coba jalankan untuk update. Misalkan ini saya ganti final di totot, saya update, tunggu prosesnya. Oh, ternyata ada error. The post method is support, artinya tidak support metode post ini pada root ini ya. Dia metodenya put, berarti formnya itu harus kita rubah kita aktifkan metodenya put. Kita masuk ke edit.blade, karena ini adalah metodenya put. Maka kita tambahin di sini metode put. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita back di sini, kita refresh, kemudian klik kanan view page source, itu akan ada sebuah inputan tipe hidden, ya. Metode dengan nilai value-nya adalah put, ya. Bukan metode yang di sini kita ganti dengan put formnya, tapi kita tambahin sebuah inputan metode put. Baik, kita coba lagi. Kita edit sedikit namanya, enter. Fill MAS name tidak ada. Jadi kalau di sini biasanya query ya. Di sini MAS find name. Oh, berarti kita harus kayak gini ya. Bentar. Kemungkinan ini
ada kesalahan, bukan find di sini, saya hapus. Ini bukan kayak gini. Saya ganti dengan find variable name. Nah, oke ya, kita coba lagi jalankan projectnya. Saya refresh, maka datanya berhasil tersimpan. Oke teman-teman, gimana? Paham ya? Jadi kita coba tambahin dulu, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya terserah gitu ya. Dan kita simpan. Kita kembali, kita edit ini. Misalkan kita ganti dengan ini Fitri gitu ya. Sudah berhasil di update. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Baik. Selanjutnya kita coba buat proses delete. Kembali ke data.blade.php. Untuk delete ya, dianjurkan kita harus menggunakan sebuah form untuk mengantisipasi yang namanya spoofing gitu ya. Jadi hampir sama sih kalau ketika teman-teman belajar framework yang sebelah itu, contohnya CoEditor gitu ya, yang ada di video saya sebelumnya mengenai tentang project barang masuk barang keluar. Itu di sini kalau misalkan tidak menggunakan Ajax, untuk button delete-nya atau proses delete-nya saya menggunakan form ya. Form method post seperti biasa, action. Di sini action kita arahkan ke controller mahasiswa, kemudian kita buat hapus, kemudian mengarah ke, kita tambahkan parameter MAS name. Kemudian ya, aktifkan CSRF-nya. Kemudian kalau ini delete, harus kita gunakan metode delete. Oke ya. Kemudian tambahkan sebuah button tipe submit. Kemudian kita buat hapus. Kemudian kita jalankan projectnya. Kalau misalkan tombolnya ke bawah ya, karena kita menggunakan form ya. Jadi kalau misalnya ke bawah, di formnya itu bisa tambahin style display inline. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan coba tambahin sebuah confirm ya, pesan konfirmasi. Di sini saya tambahin dalam body gitu ya. Script. Nah, oke, kemudian saya buat function hapus. Pesan confirm, yakin data ini dihapus. Jika pesan, maka return true. Oke, else return false. Oke teman-teman, kemudian function hapus data tambahin di bagian form. Kita tambahin sebuah atribut onSubmit, return hapus data. Oke, kita jalankan kembali, saya refresh, kita klik di sini. Kalau kita klik OK, dia akan mengarah ke function hapus membawa parameter nilai name. Kalau misalkan kita klik cancel, maka batal eksekusi. Baik teman-teman, selanjutnya kita buat function hapus. Public function hapus yang ada variable name, ada parameter ya. Untuk query-nya cukup perintah seperti ini saja, model MHS, kemudian find variable name, kemudian delete. Kemudian kalau sudah berhasil dihapus, kita arahkan redirect. Kita kembali ke tampil data, back. Oke, cukup seperti itu. Oke, kita coba hapus datanya. Klik hapus, akan terjadi error, not found. Kenapa? Karena kita belum membuat route. Berarti kita buat route dulu. Ya, route, delete, kemudian MAS, hapus, ada parameter name, kemudian nanti kita eksekusi di sini yang sudah kita buat function hapus ya, hapus.
Oke ya teman-teman, sudah. Kita coba jalankan kembali. Kita hapus datanya, kita oke. Oke, sudah. Datanya sudah terhapus. Gimana teman-teman? Paham sampai sini? Sudah berhasil ya? Baik, tutorial selanjutnya kita akan coba bagaimana membuat soft delete. Kemudian kita lakukan recovery. Kemudian kita tampilkan data yang sudah kita delete tapi tidak permanen. Nah, gitu ya. Pernah coba kalau di Coinitor 4 itu ada namanya modeling data, ya di Laravel 9 atau Laravel seri berapa gitu ya. Ada namanya modeling data. Jadi data yang dihapus itu tidak permanen. Nah, dia cukup kita tambahin sebuah field namanya delete add. Oke, kita langsung saja nanti di video ketiga. Gimana teman-teman? Masih semangat? Baik, silahkan next video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.